Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Arif Rahman Fauzi, NRP 171014007, kelas 4 Sistem Informasi 2 dari STIMIK LPKIA Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dasar-dasar perintah yang berkaitan dengan administrasi jaringan yang akan diimplementasikan pada operating system Windows Server 2012 menggunakan VirtualBox. Saya akan membahas perintah dasar dalam jaringan, diantaranya ipconfig, ping, tracker, nslookup, dan lainnya. Kita langsung masuk ke pembahasan yaitu ipconfig. Nah, sebelumnya ipconfig itu apa? Menurut Wikipedia, ipconfig adalah salah satu perintah pada sistem operasi Windows yang berfungsi untuk menampilkan konfigurasi IP pada komputer atau PC. Dengan menggunakan utilitas ini, maka administrasi jaringan dapat melihat konfigurasi apa saja yang telah diatur di komputernya. Baik, kita coba perintah ipconfig. Klik icon Windows-nya, pilih command prompt yang bagian admin. Lalu ketikkan ipconfig. Nah, informasi yang berkaitan dengan jaringan disediakan sedikit begitu. Nah, sebagai admin jaringan harusnya mengetahui secara detail konfigurasi IP. Oleh karena itu, seharusnya admin jaringan mengetikkan ipconfig. Nah, informasi yang disajikan sangat-sangat lengkap. Perintah ini akan menampilkan konfigurasi IP system, nama host, adaptor Ethernet yang diinstal, dan termasuk MAC address. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ping. Nah, ping ini merupakan suatu perintah pada command prompt yang berfungsi untuk melakukan tes jaringan. Apakah jaringan tersebut sudah terhubung atau belum? Dalam hal ini, jika terhubung maka statusnya replay, dan jika tidak terhubung statusnya RTL atau request timeout. Nah, sekarang kita coba. Nah, sebelumnya kita tentukan dahulu IP target yang akan kita tes. Contohnya, saya akan melakukan tes IP ke 192.168.561. Kita ketik enter. Nah, di sini statusnya RTO ya, maka jaringan tidak terhubung. Nah, kita cek ke control panel. Pilih Network and Sharing Center. Kita pilih Change Adapter Setting. Nah, ini harusnya di-enable. Kita coba kembali melakukan ping dengan target IP yang sama, yaitu 192.168.561. Nah, status replay, maka PC bisa terhubung ke jaringan atau antar PC bisa melakukan komunikasi. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tracker. Tracker adalah perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ACMP. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai materi tracker ini bisa dilihat di Google, banyak materinya. Mungkin kita langsung praktekkan saja. Kita ketik tracker, target IP-nya mau kemana? Contohnya 192.168.561. Kita tunggu. Nah, di sini ditampilkan bahwa jika kita akan melakukan target IP ke 192.168.561, nah maka IP yang dilewati itu adalah 10.022. Ibaratnya seperti ini. Saya akan melakukan perjalanan ke Bogor.
Berarti saya harus melewati dahulu daerah Purwakarta, Karawang, Jakarta, lalu sampai Bogor. Nah, seperti itu analoginya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu NS-Lookup. Nah, sebelumnya apa sih itu NS-Lookup? NS-Lookup itu kepanjangan dari Name Server Lookup, merupakan perintah yang berguna bagi administrator jaringan untuk mengetahui IP address dari sebuah domain atau name domain. Contohnya, saya akan mencari tahu IP address dari sebuah website, yaitu Kuya. Nah, kita ketikkan NS-Lookup, nama domainnya apa? Misalkan kuya.com. Kita klik enter. Nah, ternyata IP address yang digunakan oleh Kuya itu adalah 164.68.102.83. Terdapat fitur juga pada NS-Lookup, salah satunya menggunakan parameter type sama dengan A untuk mengetahui name servernya. Contoh, NS-Lookup type sama dengan A, nama domainnya kuya.me.com. Nah, ini nama servernya ya, umi2796619 bla bla bla. Nah, begitu. Lanjut kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu netstat. Netstat adalah perintah dari Kemenprom yang berfungsi untuk menampilkan statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang kita pakai. Netstat bisa disamakan dengan Task Manager pada komputer atau PC. Perbedaannya, Task Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan. Sedangkan Netstat menampilkan layanan jaringan yang sedang dipakai beserta informasi tambahan seperti IP dan jenis portnya. Nah, untuk mencobanya, kita ketikkan netstat. Nah, di sini tidak ada hasil statistikanya karena Windows Server 2012 ini tidak terkoneksi dengan internet. Nah, coba kita gunakan fitur netstat ini di Windows 10. Kita klik cmd, kita klik yang sama, ketikkan netstat. Nah, ini ya. Nah, statistikanya seperti ini. Ada jenis portnya, local address, origin address, dan state. Ada establish, time wide, dan close wide. Nah, begitu. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ARP min A ya. ARP strip A. Nah, ARP ini singkatan dari Address Resolution Protocol, merupakan sebuah protokol yang bertanggung jawab untuk mencari MAC address atau alamat perangkat keras dari suatu host yang tergabung dalam suatu jaringan, local area network atau LAN. Ketikkan min A. Nah, ini hasil dari perintah ARP. Nah, ini untuk mencari alamat MAC address. Nah, ini alamat MAC address dalam suatu jaringan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan atau salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.